Dimulai. Saya berusaha untuk memegang mic-nya. Mohon doanya ya. Meskipun tidak berat, tapi kalau terlalu lama menyakitkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Salatu wassalamu ala khairi man ta'allama fa'allam ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kita sampai al-faslul khamis. Kemarin al-faslul rabi' sudah terkait dengan masadir atau maraji atau sumber-sumber yang digunakan oleh Imam Al-Mahalli dan Imam As-Suyuti dalam penyusunan atau penulisan tafsir Al-Jalalain. Sudah kita bahas dan sudah sedikit kita beri gambaran singkat terkait dengan karakter dari masing-masing kitab yang dijadikan rujukan oleh Imam Mahalli dan Imam Suyuti. Kemarin sudah kita bahas sedikit terkait dengan akidah-akidahnya juga yang berkaitan dengan tafsir-tafsir tersebut, yang tentunya bisa dibilang 80% itu adalah ahlu sunnah, asy'ari, sunni, dan 20%-nya adalah sedikit warna-warna dari Mu'tazilah dan Taimi atau Salafi kalau sekarang. Kira-kira seperti itu. Sudah kita bahas semua yang masadir, saya kira sudah cukup untuk menjadi dasar, karena ini hanya pengantar dulu. Al-Faslul Khamis min malamihi manhajil imamain. Kita masuk ke pasal kelima. Yang pasal kelima ini fokusnya adalah malamih manhajil imamain. Malamih itu adalah hal-hal yang bisa diartikan ya. Nah, ini kalau kurang pas ya mohon maaf, tapi semoga kalian paham. Malamih itu artinya adalah bisa dibilang mungkin hal-hal yang mencolok daripada manhaj al-imamain tadi. Secara umum, walau manhaj penulisan, manhaj metodologi penulisan, metodologi pemilihan makna, pemilihan kata, dan lain-lain, saya kira itu metodologi umum. Metodologi umum ini kita belum masuk ke sini ya. Metode umum itu artinya ya semua penulis itu pasti punya hal yang sama dalam itu. Artinya misalkan kemarin tafsir Jalalain itu dikarang dengan metodologi Mamzuj atau Tariqatul Masji, yang mana itu umum terjadi saat itu, umum dipakai, artinya umum dipakai di masa Imam Mahalli dan di daerahnya Imam Mahalli terkhusus. Metodologi semacam itu sangat-sangat umum dipakai. Dan tentu ada plus minusnya, setiap metode penulisan itu ada plus minusnya masing-masing. Dan kemudian Imam Suyuti dan Mahalli juga menempuh metode manhaj ijmali, yakni dia menggunakan tafsir ijmali, tafsir dari awal sampai ke akhir Quran, dari Al-Fatihah sampai An-Nas secara komplit tanpa melewati apapun. Artinya dia tidak menggunakan metode-metode yang seperti metode maudhu'i atau metode-metode yang sesuai dengan asbabun nuzul, menggunakan metode yang bersandar kepada tarikh dan lain-lain, melainkan menggunakan metode ijmali. Dan metode ijmali ini adalah metode yang juga dipakai pada umumnya tafsir-tafsir yang ada. Kira-kira seperti itu, lebih kurangnya seperti itu. Nah, sehingga itu metode umum. Metode umum itu artinya tidak kita bahas malamihnya. Kenapa ya? Karena ada di mana-mana begitu. Ya. Banyak yang seperti itu. Sedangkan malamih itu adalah manhaj yang lebih khusus. Nah, ini pembahasannya lebih khusus. Artinya dia adalah hal-hal yang mencolok
yang ada pada tafsir Jalalain yang harus dipahami oleh orang yang mau belajar, yang mau mendalami tafsir Jalalain itu sendiri. Nah, ini bedanya ini dengan manhaj-manhaj yang kemarin yang sudah kita bahas beberapa, kan ada manahijut tafsir, ada tafsir Quran bil Quran, ada kemudian tafsir Quran bil sunnah atau dengan hadis, ya, kemudian ada tafsir Quran bil ma'thur dengan riwayat-riwayat yang dari sahabat, yang non hadis artinya dari sahabat maupun dari tabiin dan tabiut tabiin. Ada juga tafsir falsafi, ya, tafsir yang cenderung kepada filsafat, ada tafsir fikih, tafsir yang coraknya corak fikih, ada tafsir yang punya corak-corak balaghah, tafsir balaghi, kemudian tafsir nahwi, nah tafsir dengan corak nahwu, dan seterusnya. Dan Jalalain, meskipun dia tafsir yang sangat singkat, secara ukuran dia itu saghirul hajm, dia kecil ukurannya, ya, dibanding tafsir-tafsir yang berjilid-jilid tentunya Jalalain itu kecil, akan tetapi di dalamnya mengumpulkan banyak sekali cabang. Artinya baik dari sisi logawinya ada, dari sisi balaghinya pun ada, dari sisi tarikhnya ada, riwayat ada, dan lain-lain. Yang nanti kita akan ketemu, kita sudah masuk ke Jalalain. Kita kan belum masuk, ini baru pengantar. Nah, malamehnya di sini saya bagi menjadi dua manhaj atau dua metode. Yang pertama adalah al-manhajul kulliyul am. Al-manhaj al-kulli al-am atau sama saja. Kamu bisa sebut al-manhajul am, bisa al-manhaj kulli, gak masalah, itu juga penamaan dari saya sendiri, jadi tidak usah terlalu dipikirkan berat, sekedar untuk membedakan saja. Manhaj am atau manhaj kulli tentunya adalah manhaj yang metode yang sifatnya umum. Metode yang sifatnya umum dalam arti dia tidak mendetail. Dalam pembagian pertama ini tidak mendetail, kemudian nanti didetailkan atau metode yang terbatas pada maudhu tertentu, pada tema tertentu, pada permasalahan tertentu, pada maudhu muayyan atau pada masalah yang memang dia apa istilahnya, ya, masalah yang terbatas pada fan ilmu tertentu yang ada di tafsir. Karena tafsir itu adalah ummul ilmi, dia adalah induknya ilmu, dia adalah jami'ul ulum, dia yang mengumpulkan ilmu-ilmu banyak. Di tafsir itu ada ilmu hadis, ilmu riwayat, di tafsir ada ilmu diroyah. Ilmu diroyah itu baik itu dari mantik, dari istimbat, dari fikih, dan lain-lain. Di tafsir juga ada ilmu lughah, tidak lepas tentunya dari badik, bayan, ma'ani, nahwu, dan seterusnya. Nahwu sorofnya, kemudian ilmu lughatnya, ilmu-ilmu tasmiyah, ilmu, wah banyak sekali, ilmu-ilmu judur, judur kalimah misalkan, atau ilmu-ilmu mabani kalimah, ilmu-ilmu huruf, dan banyak sekali. Nah, seperti itu. Lah ini nanti pada masalah-masalah tertentu itu Imam Suyuti dan Imam Mahali punya metodenya sendiri. Nah, itu yang nanti kita bahas pada al-manhaj al-juz'i al-khas atau al-manhajul khas pada masalah-masalah tertentu. Di situ nanti saya jelaskan ada, saya sebutkan, ya, tidak saya jelaskan, harus cepat. Itu nanti ada dalam masalah qiraah yang paling cukup panjang pembahasannya. Kemudian nanti ada masalah-masalah apa saja itu di situ selain logat, selain qiraat, sorry, fikih, ya. Oh, enggak, ubayan gorib. Nah, itu ada dua. Tapi lebih dari itu sebetulnya, karena ini kesusu, ya, saya terburu-buru nulisnya, jadi ya akhirnya banyak yang hilang, tapi nggak apa-apa. Mala yutraku kulluhu la yutraku kulluhu. Kalau memang tidak bisa dijangkau semua, ya setidaknya sebagian. Fa'ilam yusib hawa bilun fatal. Kalau tidak hujan deras, ya gerimis pun tak apa. Kira-kira seperti itu. Jadi di manhaj ini sebenarnya ini pembahasan paling panjang sebetulnya. Tapi karena waktu itu terburu-buru, waktu itu saya lagi nyusun yang pedoman dai Ramadan itu untuk dakwah santri anak, salah satu anak kita. Saya bilang kita supaya nanti seperti aku mati bocah irung dadi engko kowe melu ngajari, kamu didik, seterusnya. Nah, terus tak buatkan itu, dan setelah itu baru istirahat beberapa waktu langsung kita membuat untuk madkhal, untuk pengantar Jalalain.
Sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangan yang ada dalam madkhal ini. Ini tidak terlalu serius. Sekali lagi saya nulis ini mungkin ya bersihnya mungkin 2 jam atau 2 jam setengah itu ya sambil masak, sambil ngising, sambil wama asbahadalik. Maksudnya tidak ada marojik di sini, tidak ada kitab-kitab yang bisa saya rujuk itu seingat saya. Jadi kalau seandainya meleset ya mohon dimaafkan. Oke, kita langsung masuk halaman Hajjul Kulliyul Am. Sini saya sampaikan bahwa falamma ghalaba 'alal mufassirin al-ikhtisarus syadid. Fi hadzal kitab faqat yaktafiyani bil isyarah ila mas'alatin taqiqah jiddan. Wal aghlab an yakuna dzalika fil masail lughawiyyah. Jelas saya kira karena kemarin sudah kita bahas bahwa Jalalain ini meringkas dari sekian ringkasan yang ada. Kemarin kan Jalalain ini juga ada hubungannya dengan pembahasan kemarin, pembahasan masadir, pembahasan marojiknya. Bahwa tafsir Jalalain merujuk pada tafsir At-Talkhis lil Kawashi. Tafsir Talkhis lil Kawashi ini adalah ringkasan dari tafsirnya Imam Kawashi sendiri yang besar ya, ini Tafsiratul Al-Mutadzakir wa Tadzkiratul Mutabassir kalau tidak kebalik atau sebaliknya Tadzkiratul Mutabassir wa Tafsiratul Mutadzakir. Ini diringkas kemudian jadi At-Talkhis. Oke, yang diringkas oleh Imam Kawashi sendiri. Imam Kawashi pakar nahwu, pakar qiraat yang secara dibicarakan atau diberi tazkiyah, diberi rekomendasi oleh Imam Suyuti dalam kitab Bughyatul Mu'ah, dan di situ Imam Suyuti secara sorohatan, secara frontal menyatakan bahwa tafsir Kawashi yang talkhis atau ringkasannya tafsir Kawashi yang diringkas oleh Imam Kawashi sendiri tadi menjadi rujukan Imam Mahali dan juga beliau sendiri yakni Imam Suyuti dalam penyempurnaan tafsir Jalalain. Nah, kemudian selain merujuk ke tafsir Kawashi, kemarin merujuk juga ke tafsir Baidawi. Dan tafsir Baidawi juga ringkasan dari tafsir Al-Kasyaf. Meskipun Imam Baidawi tidak secara frontal mengatakan demikian. Tapi seingat saya di muqaddimahnya itu, Imam Baidawi secara frontal menyatakan, kalau seingatnya ya, frontal menyatakan bahwa tafsir Baidawi ini mengambil dari tafsir Al-Kasyaf dengan metode yang paling ditonjolkan adalah menyingkirkan pemikiran-pemikiran Mu'tazilah dari tafsir Al-Kasyafnya Imam Zamakhsyari. Mengingat tafsir Al-Kasyafnya Zamakhsyari itu memang kabiru ajam dan kabiru nafa, dan memang manfaatnya besar, ukurannya juga besar, cuman hanya saja mali'un bil i'tizaliyat, sayangnya dia dipenuhi dengan pemikiran-pemikiran Mu'tazilah dia. Dan tentunya Zamakhsyari adalah imam min a'immatul Mu'tazilah fi zamanihi, jadi ya wajar saja. Nah, kemudian Imam Baidawi, perwakilan dari Sunni, dari Asy'ari, menyaring yang mana pemikiran Mu'tazilah itu untuk dihilangkan. Akan tetapi sayangnya tentu ini bukan tidak mengurangi power dari seorang Imam Baidawi, tidak mengurangi kehebatan dari tafsirnya, melainkan ya tentunya Allahu ala ismata li ghairi kitabihi, memang Allah itu tidak mau ada yang maksum selain Al-Qur'an. Ya memang begitu. Wal munsifu man iktafara qalila khata'il mar'i fi katsirin min sawabihi, bahwa ya orang yang objektif, yang netral itu ya harus bisa memaafkan ketergelinciran sedikit jika dibanding dengan besarnya kemanfaatan yang diberikan. Dalam hal ini itu sudut pandang yang kita pakai untuk menilai tafsir Al-Baitawi. Yang tafsir Baitawi ada ringkasannya Al-Kasyaf. Singkatnya seperti itu. Kemudian tafsir Ibnu Katsir dan kemudian tafsir Al-Wajiz dari Imam Al-Wahidi. Tafsir Al-Wajiz karya Imam Al-Wahidi. Yang mana Al-Wajiz ini ringkasan dari Basit. Tafsir dia Al-Basit, Al-Basit ringkasan dari Al-Wasit. Al-Wajiz singkatan dari Al-Wasit, ringkasan dari Al-Wasit, kemudian Al-Wasit ini ringkasan dari Al-Basit. Tiga-tiganya karangannya Imam Wahidi. Artinya Wajiz ini ada ringkasannya ringkasan. Jadi dia ringkasan kuadrat, ringkasan 4/2. Jadi dia ikhtisar, ba'dal ikhtisar. Jadi dia memang ringkasannya ringkasan. Artinya kalau kita meninjau pada 4 masadir utama itu tadi, yakni Talkhis lil Kawashi, Wajiz, Baidawi, wa Ibnu Katsir, 3 selain Ibnu Katsir ya, 3. Artinya dia Talkhisnya Kawashi, Wajiznya Wahidi, kemudian tafsir Baidawi atau Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil judulnya. 3 tafsir ini semuanya ringkasan. Oke, 3 tafsir ini semuanya ringkasan.
Yang tidak hanya Ibnu Katsir. Ibnu Katsir bukan tafsir ringkasan. Wa in kana yakni yaz'umu ba'dhum bahwa Ibnu Katsir itu ringkasan daripada tafsir Tabari, tapi itu tidak begitu karena metodenya jelas berbeda dan sangat berbeda. Memang Ibnu Katsir menukil dari Tabari banyak di banyak titik. Tapi itu wajar, bukan berarti terus Ibnu Katsir adalah ringkasannya tafsir Tabari. Artinya yang ringkasan adalah 3 dari 4. Nah, kira-kira seperti itu. Berarti 75% dari rujukan Jalalain adalah ringkasan. Dan Imam Suyuti dan Imam Mahalli juga meringkas lagi ringkasan-ringkasan itu menjadi Jalalain. Sehingga Jalalain adalah ringkasan, dan ringkasan. Sehingga wajar karena ada ghalabatul ikhtisar tadi, karena ya, ringkasnya itu terlalu ringkas. Kalau ikhtisar syadid, ya ini ringkasan yang memang benar-benar ringkasan banget. Sehingga dia menjadi al-manhajul ghalib, dia menjadi metode yang mayoritas atau metode yang memberikan warna umum, oke, memberikan warna umum kepada tafsir ini, tafsir Jalalain. Apa maksudnya? Fakat yaktafiyani bil isyarati ila mas'alatin daqiqatin jiddan. Kadang pada masalah yang daqiqah jiddan. Kadang ada masalah yang detail, sangat detail, itu hanya diberikan isyarat saja. Hanya diberikan isyarat. Isyarat itu apa? Ya, sesuatu yang singkat yang merujuk kepada permasalahan luas sebetulnya. Oke ya. Jadi hanya menggunakan sedikit isyarat saja. Misalkan dalam masalah nahwu misalnya. Karena di sini saya katakan wala aghlab an yakuna dzalika fil masailil lughawiyah. Dan mayoritas itu terjadi pada permasalahan-permasalahan lughah. Karena khilafat lughah itu memang luas sekali. Dan kadang Imam Suyuti ataupun Imam Mahalli hanya mengambil salah satu dari qaul minal aqwal. Ada satu pendapat dari pendapat-pendapat yang ada. Yang menurut dia kuat. Dan itu mengisyaratkan adanya ikhtilaf di situ nanti. Atau mengisyaratkan pada suatu masalah yang memang perlu didetailkan. Nah, seperti itu. Jadi misalkan ketika Imam Suyuti menggunakan misalkan fi'il madhi sebagai hal, Oke. Jumhur ahli lughah, jumhur nuhat bahwa fi'il madhi yang menjadi hal, fi'il madhi yang maudhu'un lil hal itu dia harus ada qad. Entah itu qad muqaddarah atau qad dhahirah. Harus ada kata qad. Tahu qad kan? Qad li tahqiq gitu. Itu muqaddarah atau tidak harus ada. Sehingga Imam Suyuti berpegang pada ini tadi. Sehingga yang tidak ada qadnya nanti di Jalalain dikasih qad. Nah, Imam Suyuti kadang waqad apa? Waqad apa? Kira-kira seperti itu. Nanti misalnya, lah dia cuma menyebutkan kata qad di situ. Nah, saya tidak paham ya qad ya biasa qad. Itu kan nggak ada gunanya sebetulnya. Kalau kita nggak tahu maksudnya qad di situ apa, kalau kita nggak paham. Kata qad di situ ya kita tahunya qad li tahqiq untuk mentakkid fi'il madhi ya sudah selesai di situ. Oke? Nah, kemudian tapi maksudnya Imam Suyuti nggak begitu. Maksudnya Imam Suyuti adalah memberitahu bahwa fi'il madhi di situ adalah hal. Fi'il madhi di situ i'rabnya adalah hal. Paham ya? Fi'il madhi di situ adalah i'rabnya hal dan di situ ada masalah luas yang harus dibahas di situ. Tapi kalau kita tidak memahami metodologi semacam ini bahaya. Nanti Anda membaca qad dalam tafsir Suyuti ya qad saja. Baik. Sama faidatu dzikri qad. Terus apa gunanya kalau nggak ada qad juga dia tetap madhi kok. Nah, artinya kalau kita tidak memahami itu kata qad tadi hanya nggak ada gunanya, hanya qalilul jadwa. Dia sedikit manfaatnya, penyebutannya itu nggak terlalu berguna. Nah, paham maksudnya? Sehingga kita harus paham bahwa di situ ada isyarat kepada permasalahan nahwu yang perlu ditakikkan lagi, didetailkan lagi di situ. Dan banyak masalah-masalah lagi, misalkan
yang tentang badal yang siratal ladzina an'amta 'alaihim itu nanti ada yang nuqtatul badal itu juga perlu didetailkan. Kemudian masalah alhamdulillah bahwa di situ adalah jumlatun khabariyatun kusida biha atsana'u 'ala Allah. Itu maksudnya apa itu nanti kamu tangkap isyaratnya ketika Imam Suyuti mengatakan di Fatihah itu bahwa Imam Suyuti, Imam Mahali mengatakan di Fatihah itu harus ada kata kulu. Oke, dalam Al-Fatihah harus ada kulu. Ada kata kulu muqaddar. Liyakuna munasiban apa jenenge? Harus supaya dia cocok untuk menjadi min makulil ibad itu tadi. Supaya cocok untuk diucapkan seorang hamba. Makanya kudu ana takbir kulu. Kemudian di alhamdu dia bilang jumlah khobariyah kusitabiyah atana'u 'ala Allah saat terus dia memberikan isyarat bahwa jumlah itu nanti ada khobariyah, ada jumlah insya'iyah. Dan kalau insya nanti ada insya tolabi dan ghairu tolabi dan seterusnya. Dan itu juga harus didetailkan. Ketika Imam Suyuti tafsirkan misalkan alif lam mim, Imam Suyuti mengatakan Allahu alam bimuradihi bidzalik. Allahu alam bimuradihi. Mana Allahu alam bimuradihi? Itu juga ada masalah. Secara zahir Allahu alam bimuradihi itu artinya ada tawakuf di situ. Berarti Imam Suyuti tidak menafsirkan. Tapi itu adalah penafsiran. Allahu alam bimuradihi itu adalah salah satu penafsiran. Sehingga nanti harus kita detailkan juga di situ. Ada apa saja sih cara menafsirkan huruf-huruf muqatta'ah seperti alif lam mim, ra, alif lam ra, alif lam mim shad. Ain sin qaf ham kaf haya ain sad qaf nun. Apa namanya shad. Itu nanti banyak masalik atau jalan-jalan yang bisa ditempuh untuk menafsirkan itu. Kita akan mencari-cari nanti kenapa Imam Suyuti memilih Allahu alam bimuradihi bidzalik. Dan siapa yang mengkritisi itu dan bagaimana solusinya dan apa mana tarjihnya bagaimana. Nah, kalau ada yang mengkritiki bisa enggak kita sebagai pengkaji Jalalain ini membela ranah ilmiahnya Imam Suyuti itu bisa enggak kita membela itu kan itu dikritik banyak. Ketika Imam Suyuti mengatakan alif lam mim Allahu alam bimuradihi wah banyak khalafas salaf. Ini menyelisihi salaf. Karena salaf itu menafsirkan ini. Kalau lah itu Allahu alam bimuradihi bidzalik tentunya harusnya salaf tidak menafsirkan itu jika memang itu adalah minal mutasyabihat. Kalau memang dia mutasyabihat, kemudian mutasyabihat apa? Dia mutasyabihat nisbi atau mutasyabihat kulli. Karena ada mutasyabihat, ada mutasyabihat yang nisbi, ada yang kulli. Dan kalau kulli hujahnya apa, yang nisbi hujahnya apa, mana yang kuat. Sehingga nanti kita tahu di mana posisi Imam Suyuti di situ. Nah, semoga bisa dipahami. Tapi nanti itu memang kalau tidak praktek langsung susah. Nanti kalau sudah masuk tafsirnya kita akan main-main ke situ. Kemudian ketika baca di awal surat Al-Fatihah itu nanti sab'u ayatin bil basmalati in kanat minha wasabi'u apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wasabi'u ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wasabi itu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian nanti Imam Suyuti atau wa in lam takun minha fasabi'atu apa lebare? Fasabi'atu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sehingga siratal ladzina an'amta 'alaihim itu dia ayat mustaqillah atau dia bergabung dengan ayat sebelumnya. Kalau di qiraatnya kita kan gabung. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kan satu ayat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, nanti itu ayat atau tidak? Kalau ayat hujahnya apa? Kalau dia bukan ayat sendiri hujahnya apa? Itu Imam Suyuti sedang mencoba membawa kita kepada ikhtilaf bahwa basmalah itu apakah dia ayat min suratil Fatihah atau tidak? Apakah dia termasuk ayat dari Al-Fatihah atau tidak? Oke. Kemudian nanti kalau iya, lalu bagaimana? Kalau tidak, bagaimana? Yang ayat ketujuhnya yang mana? Yang mengatakan bismillah dari Fatihah apa dalilnya? Madhab yang mana? Konsekuensi fikihnya bagaimana? Yang mengatakan tidak dari ayat bagaimana?
Kemudian nanti mana yang menganggap bahwa Bismillah itu adalah ayat? Itu madhab mana? Dan yang tidak menganggap itu madhabnya mana? Madhab di sini maksudnya madhab dalam mushaf. Paham? Madhab mushaf kan beda-beda. Ada mushaf Kufah dan ila akhirihi Kufah, Irak, dan mushafnya orang Madinah, Ahlu Mekah, dan seterusnya. Bagaimana mereka berbeda dalam penempatan Bismillah itu ayat atau bukan. Dan mana yang rojih, bagaimana yang marjuh, dan murojihnya apa. Kemudian tarjihnya bagaimana. Dalilnya apa, way. Itu harus didetailkan semua, supaya gamblang, sehingga kita membaca uraian Imam Suyuti. Suratul Fatihah, sab'u ayatin, suratul Fatihah makiyah. Ya kan begitu kan? Dibaca aja tafsirnya gitu. Makiyah, oh dia ada isyarat, makiyah. Ikhtilafan nas, apakah Fatihah itu adalah makiyah atau madaniyah? Ikhtilaf. Ada ikhtilaf di situ. Apakah Fatihah itu tergolong surat makiyah atau madaniyah? Yang mengatakan apa? Atau murubama nazalat maratain. Ya, kata yakulun ba'duhum. Ba'duhum yakulun Al-Fatihah nazalat maratain, maratan di Makkah wa maratan bil Madinah. Ada yang mengatakan itu nazalat di Makkah, dia makiyah bil kota. Ada yang mengatakan dia madaniyah dan seterusnya. Imam Suyuti mengatakan suratul Fatihah itu makiyatun, sabu ayatin bil basmalati in kanat minha. Isyarah hilal khilaf itu. Apakah basmalah itu ayatan minal Fatihah atau tidak? Kalau iya, ayat ketujuhnya mana? Kalau tidak, ayat ketujuhnya mana? Dan mushaf mana yang menggunakan ini, yang mana yang menggunakan itu? Nah, itu nanti perlu kita detailkan bersama. Itu besok. Dan gue roh gambaran yang akan dibahas itu apa saja. Ya orang mengallah alif lam mim law alam bi muradihi bidzalik. Wes, orang ngerti? Enggak. Kita harus kudu kritis. Kenapa begini cara menafsirkannya Imam Suyuti? Kenapa? Apa alasan dia? Apa yang mendorong dia untuk menafsirkan dengan Allah alam bi muradihi bidzalik? Dan bagaimana penafsiran huruf muqatta'ah di jalalan yang lain? Apakah sama atau tidak? Kalau sama berarti itu manhaj mutabak bainal imamain. Berarti itu adalah manhaj yang memang diakui oleh kedua penulis tersebut. Ngono-ngono gue lah. Paham, bro? Berarti ora iso, makanya ora iso jalalan dikaji cepat itu enggak bisa. Jalalan kamu minta ngaji jalalan Ramadan khatam itu enggak bisa, enggak mungkin. Bagi saya mustahil. Gue berarti ra ngaji ming maca tok nek ngono ya ora usah karo aku, liyane ya iso. Paham, enggak usah sama saya, kalau cuma baca doang ngapain. Al-i'timad ala rajih indahuma. Paham? Al-i'timad ala rajih indahuma. Keduanya pada manhaj kullinya ini cenderung bersandar kepada yang rajih saja. Yang rajih saja menurut mereka. Menurut mereka loh ya. Artinya nanti ada yang marfuh tidak ada. Ada yang lemah tidak ada. Paham? Kalau kita ditanya apakah di jalan lain ada akwal marjuhah? Apakah di jalan lain ada pendapat-pendapat yang kurang tepat? Artinya yang tidak rajih, tidak kuat? Ada. Bagaimana kita tahu? Yang mengkritik ya ulama-ulama lain, yang berkritik imam-imam lain. Imam Alusi, oke, Tobari, misal Ibnu Katsir. Loh, mereka sebelumnya Imam Suyuti kok bisa mengkritik, artinya Israiliyat yang dinukil Imam Suyuti, misalkan Israiliyat dalam masalah Israiliyat, ala sabilil misal. Misal, Imam Suyuti menukil suatu riwayat. Riwayat ini sudah dikonter oleh Ibnu Katsir, dikonter oleh Tobari, dikonter oleh Baghawi, dikonter oleh Qurtubi, dikonter oleh yang lainnya. Tapi Imam Suyuti tetap menggunakan itu. Nah, berarti ini rojih menurut dia, tapi menurut imam lain tidak. Nah, itu nanti yang kita pelajari di situ. Lalu mana yang benar? Jadi Imam Suyuti versus imam-imam yang lain. Jadi bukan kita yang kritik, kita tidak ada kapasitas di situ. Saya tidak ada kapasitas di situ, apalagi. Tapi kita mencoba menimbang apa yang ada pada tafsir-tafsir lain, bagaimana mereka menanggapi adanya Israiliyat atau cerita-cerita yang bersumber dari ahli kitab yang dinukil, terkhusus yang dinukil oleh Imam Suyuti di Jalalain. Kira-kira begitu. Jadi seandainya kedepannya kamu dapati saya mengkritik, itu Joko kira berarti iki wani karo Suyuti, orang ono. Konsepnya paham, kita menukilkan apa kritik-kritik dari imam-imam lain.
Oke. Kalau kemudian kita tidak bisa menyebutkan imam siapa yang kritik, ya setidaknya poin daripada kritikannya itu tersampaikan. Selebihnya kalau saya ingat ya saya sebutkan, kalau saya tidak ingat ya sudah berarti saya lupa, dan saya kalau lupa itu kan nggak ingat. Jadi kowe ya silakan dicari sendiri. Jenenge wae lali. Wong nek lali ya ora kelingan kan gitu kan. Lupa itu ya mesti ya ndak ingat. Nah, maka silahkan kalian cari sendiri nanti. Oh katanya kok ada yang bilang begini, ini ditafsir apa? Coba dicari. Kalau saya lupa lah ya. Kalau ndak lupa ya alhamdulillah. Atau setidaknya mungkin seingatnya di mana nanti kamu rujuk sendiri. Nek lali ya, saya manusia biasa. Tidak usah banyak menuntut. Kok kira aku kanjeng Nabi terus bener terus ngono kan ya. Nah, itu al-i'timad ala rajih indahum. Kemudian la yukthirani fil i'rab. Yang mana keduanya tidak terlalu banyak dalam masalah i'rab. Itu secara jelas di Muqaddimah Imam Suyuti nyampaikan begitu. Bahwa pendapat-pendapat apa jenis wujuhul i'rab itu ya mahalluha fi kutubil i'rab, fi kutubin nahwi. Yaitu tempatnya di kitab nahwu, di kitab i'rab, bukan di tafsir. Tapi faktanya nanti Imam Suyuti tetap memberikan isyarat kepada i'rab-i'rab yang dirasa penting. Al-iktifa kurang hamzah. Al-iktifa bi ba'dil ikhtilafat fil qiraah. Mencukupkan dengan sebagian perbedaan dari qiraat saja. Artinya sebagian itu qiraat yang masyhur yang sampai sanadnya mutasil itu 10 qiraat asra. Ya dari qiraat asra itu hanya sebagian, hanya 4, hanya 5, hanya ya mentok qiraat sabah yang dipakai untuk, dan itu rancu nanti di juz ini untuk kelihatan. Ada kerancuan dalam manhajiahnya Imam Suyuti dalam qiraat. Oh, ini rodok keren, Kingko. Bukan, kita agak serius sedikit. Jadi al-iktifa bi ba'dil ikhtilafat fil qiraah. Dia hanya mencukupkan pada beberapa wujuh qiraat saja yang dipandang penting. Mengingat pada dasarnya Imam Suyuti dan Imam Ma'ali tidak terikat kepada satu qiraat tertentu. Dia tidak membangun tafsirnya di atas pondasi qiraat muayyanah, qiraat tertentu. Paham? Berbeda dengan tafsirnya Ibnu Katsir. Tafsirnya Ibnu Katsir dia membangun di atas qiraat Hafs, anak Asim. Kemudian tafsirnya Ibnu Asyur misalkan Tahrir wa Tanwir itu membangun di atas qiraat Qalun nek gak keliru. Apa Waros ding? Waros nek salah. Ya. Nah, kalau tidak salah ya. Dan masih banyak lagi. Nah, itu kemudian yang menjadi kesalahan-kesalahan percetakan tafsir Jalalain. Kadang tafsir Jalalain percetakannya qiraatnya pakai qiraat Hafs an Asim di tafsirnya. Bukan di mushafnya ya. Kan kadang dicetak sama mushaf itu. Kan tengahnya mushaf, terus pinggirnya tafsir ya. Pinggirnya tafsir, tengahnya mushaf kan begitu. Malah mushafnya ini pakai qiraat Hafs tidak masalah. Tapi nanti ayat yang terpotong-potong dalam tafsirnya itu jangan pakai Hafs. Kalau diseragamkan pakai Hafs nanti beda. Esensinya akan berbeda. Ini ditafsirkan bukan itu. Dan kadang Imam Suyuti nanti menjelaskan wajah qiraah lain yang ternyata adalah qiraat yang disebutkan di situ, kan repot. Nah, misalkan dalam ayat misalkan yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Wa ma yakhda'una illa, itu Imam Suyuti mengatakan wa fi qira'atin apa jenenge? Ada qiraat lain yang yakhda'un. Nah, lucu kan? Tapi wa fi qira'atin yakhda'un. Lah, kiraat tadi yakdaun juga kok, ini Imam Suyuti ngomong wa fi qiraatin di kiraat lain yakdaun. Lah yang dia pakai yakdaun. Nah, berarti Imam Suyuti tidak menggunakan yakdaun tapi pakainya yukhadiun. Pakainya kiraat yang yukhadiun.
Sehingga Imam Suyuti menjelaskan ada qiraat lain yang membacanya yakhda'un. Nah, jadi qiraat yang dipakai Imam Suyuti adalah yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yukhadi'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Wa ma yukhadi'una wa fi qiraatin yakhda'un. Kan jelas. Nah kadang percetakan itu mbah ngalamun mbah piye sing dicetak yakhda'un juga. Sehingga wa ma yakhda'una wa fi qiraatin wa ma yakhda'un. Lah cuman mengulang gitu loh. Sehingga tafsir Jalalain harus dicetak sesuai dengan qiraat yang digunakan. Hanya problemnya adalah kedua penulis ini tidak terikat pada qiraat yang seragam yang sama. Artinya dia mencampurkan banyak qiraat yang dia pandang rojih, dia taruh situ, dia tafsirkan. Yang dia pandang kuat riwayatnya dia taruh situ, dia tafsirkan. Jadi dia bukan tafsir yang dibangun di atas satu qiraat, melainkan dibangun dari beberapa qiraat. Apa saja qiraatnya lah ini nanti di manhaj juz'i yang khas. Karena lam yataqayyada bi qiraatin muayyanah, ya. Keduanya itu tidak terikat pada qiraat muayyanah, pada qiraat tertentu. Karena yang ini keduanya musanna, Suyuti dan Mahalli, lam yataqayyada bi qiraatin muayyanah. Mereka berdua tidak terikat pada qiraat tertentu. Bal tatabba'a ma tarajjaha indahuma fi asrihima. Akan tetapi keduanya mencari-cari tatabu itu ya, yang mengikuti membangun tafsirnya itu di atas qiraat yang mereka berdua pandang itu yang rojih. Nah, fi asrihima, di zamannya. Karena nggak kayak zaman sekarang ada media sosial, ada yang qiraat bisa nyebar kapan saja. Tiba-tiba ning masjid serah omah ngono kuwi kadang ngerti-ngerti nganggo qiraate waros, ngerti-ngerti nganggo qiraate, akhirnya bingung, ini aliran apa kan begitu. Sekarang semuanya kemana-mana ada di Instagram ngimami pakai qiraat kolun misalkan, atau ngimami pakai qiraat Hamzah. Lalu sabbihisma rabbikal a'li. Oh ini ngaji di mana ini syekhnya? Ya karena ya memang begitu. Masalah qiraat ini adalah madhab, seperti madhab yang penyebarannya itu paling lambat. Qiraat itu beda dengan madhab fikih, madhab yang lain. Karena pada malas belajar. Ngapain sih gitu ya. Dan nggak terlalu berguna juga. Toh pada akhirnya kita hanya menggunakan qiraat ahli balad juga. Tetap pakai qiraat yang ma'ruf menurut negara masing-masing. Pada akhirnya seperti itu. Makanya banyak ulama-ulama yang mengkritisi orang yang terlalu suka belajar qiraat seperti itu. Kenapa dikritisi? Karena itu hanya mengkerdilkan sanatnya nanti. Karena Quran itu harus riwayat jamaah an jamaah gitu ya. Misal kamu saya sudah selesai khatam qiraat Hafiz an Asim. Nah, terus loh. Karena qiraat itu Quran itu harus diriwayati jamaatin an jamaah. Jadi dia harus riwayatnya harus mutawatir, harus begitu. Itu karo hadis begitu, nggak bisa kamu satu jalur doang. Makanya sebagian ada yang mengkritisi kebiasaan orang-orang terlalu banyak memperbanyak sanad qiraat nganu-nganu tuh. Itu tidak terlalu, karena masih banyak yang lebih penting. Bukan nggak boleh enggak, tapi masih banyak lebih penting. Tapi nek wis rampung kabeh ora apa-apa. Kira-kira nganggur ngono ora apa-apa. Tapi itu memang dikritisi ya. Memang meskipun tidak banyak yang mengkritisi, tapi beberapa mengkritisi. Ya beberapa yang memang ahli riwayat, memang ya punya pandangan seperti itu tadi. Saya lupa siapa orang. Walau ghalib anak timadahuma secara umum sandaran keduanya adalah ala arba' qiraat. Mereka bersandar pada 4 qiraat secara umum. Qiraat yang digunakan oleh kedua musannif ini, kedua imam ini, Al-Mahalli dan Suyuti, tidak lepas secara umum itu tidak lepas dari 4 qiraat. Ya lepasnya dikit, keluar dari 4 itu hanya pada ke kondisi-kondisi tertentu atau pada titik-titik tertentu saja. Nah, apa saja 4 itu tadi? Qiraatnya Abi Amr ibnul Alla. Qiraat Abu Amr ibnul Alla Al-Basri. Jadi imam qiraatnya Basrah. Kemudian qiraat Ibnu Katsir Al-Makki.
Kemudian qiraat Imam Nafi' al-Madani atau qiraat ahli Madinah. Qiraat Imam Malik nih. Kemudian qiraat Ibnu Amir. Ini Nafi' ini bukan Nafi' gurunya Malik yang di Muwatta ya. Itu namanya sama tapi beda orang. Kan kita waktu belajar Muwatta itu kan ada Nafi'. Ada masyhur ya kan biasanya haddatsani Malik an Nafi' an Abdullah bin Umar ya. Nafi' yang pembantunya Abdullah bin Umar itu. Maula Abdullah bin Umar itu bukan Nafi' ini beda. Nafi' qiraat beda. Jadi di Madinah ada dua Nafi'. Nafi' yang gurunya Imam Malik, karo Nafi' yang Imam qiraat itu. Beberapa riwayat menyebutkan Imam Malik juga belajar qiraat sama Nafi'. Tapi ala kulli hal intinya Nafi' ini bukan Nafi' yang di Muwatta. Kemudian qiraat keempat qiraat Ibnu Amir. Masyhur. Itu di bawah itu tak lampirkan qurra yang asyrah, nanti silakan dihafalkan nama-namanya supaya nanti pas belajar kita tidak kepondal-pondal karena saya tidak mau terlalu banyak bicara soal qiraat tadi. Nah, itu silakan dihafalkan yang 10 orang itu yang di bawah terlampir ya. Apa saja yang masyhur? Wala yakhruju an hadhil arba'ati illa fi mawadi'a qalilah. Tafsir Jalalain tidak keluar dari 4 qiraat ini kecuali pada titik-titik tertentu. Kecuali pada titik-titik tertentu. Asyara al-musannifan, nah ini manhajnya. Kedua penulis ini, dua musannif ini memberikan isyarat ketika mereka mengatakan fi qiraatin, maka itu menunjukkan ila al-qiraah as-sab'iyah. Itu adalah qiraah sab'ah. Wa biqaulihi ma quri'a, dan kalau di Jalalain kamu temukan kata wa quri'a, kalau penulis bilang quri'a, itu mensyaratkan kepada qiraat yang syadzah. Nah, kenapa ada semacam ini? Wa hadza li ta'assurihi wa fi tafsiril Kawashi. Karena keduanya terpengaruh dengan metodologinya Imam Kawashi. Imam Kawashi di talkhis begitu. Qiraatin begini, quri'ah begini. Atau quri'ah ini biasa disebut dengan sighatu tamrid. Dengan apa? Sighatu at-tamrid. Seperti wakila, wahukia, waruwiya. Nah, itu biasanya menunjukkan pada sesuatu yang lemah. Sighat tamrid itu biasanya menunjukkan pada sesuatu yang lemah. Pada qaul yang dhaif, dipandang dhaif. Atau sesuatu yang enggak jelas sanadnya bagi penulis, dia bilang wakila, waruwiya, wahukia, wakuri'a. Paham? Nah, ketika dia menggunakan sighatu tamrid maka menunjukkan qiraah syadzah. Secara umum begitu. Kenapa? Karena itu adalah metode yang dipakai Imam Kawashi di talkhis. Oke, jadi Imam Suyuti mengikuti metodenya Imam Kawashi di talkhis. Wa kama qulna ana tamadahu ma fil qiraat ala talkhisil Kawashi, sebagaimana telah kami sampaikan bahwa keduanya bersandar dalam masalah qiraat itu di atas tafsirnya, di atas tafsir talkhis Kawashi. Walakin, itu manhaj umum. Lakin ba'da tatabbu, setelah kita teliti, setelah kita cek, walakinil Kawashi manhajul ladzi ghafala anhu al-musannifan. Akan tetapi ada satu titik yang Imam Suyuti dan Imam Mahali nggak pelego. Ghafalai maksudnya apa ya? Lupa. Paham? Ada satu hal yang dilupakan keduanya. Ghafalane kuwi dibenerke kuwi salah ketik tuh. Nah. Walakin al-Kawashi manhajul ladzi ghafala anhul musannifan, akan tetapi sayangnya ada satu hal, ada satu manhaj, suatu metode yang dipakai Imam Kawashi yang Imam Suyuti dan Imam Mahali tidak teliti di situ, mereka enggak ngeh. Apa itu? Wa huwa anal Kawashi arada bisadah al-wajhain. Al-wajhain, kurang titik. Al-wajhain. Al-wajhain. Oke? Akan tetapi Imam Suyuti Imam Kawashi, yakni ketika Imam Kawashi itu menyebutkan
Qiraat syaddah menurut Imam Kawashi, oke kan tadi kan kalau Quri'a kan qiraat syaddah ya berarti. Tapi syaddahnya Kawashi dengan syaddahnya Suyuti itu beda. Oke, paham maksudnya. Nah, Imam Kawashi punya standarisasi dia dalam menghukumi oh ini qiraat syaddah, oh ini qiraat mutawatirah, ini qiraat syaddah, ini tidak syaddah. Ini sing sahihah, ini yang syaddah. Nah, awas. Awas. Ada dua wajah setidaknya yang dimaksud Kawashi ketika dia mengatakan bahwa itu qiraat syaddah. Yani ketika Imam Kawashi di talkhis bilang wa quri'a, berarti kan syaddah. Tapi syaddahnya Kawashi itu beda dengan syaddahnya Suyuti atau syaddahnya kita sekarang. Itu syaddahnya kita sekarang itu syaddahnya Suyuti yang diitqan. Bukan di Jalalain, diitqan. Syaddahnya Imam Suyuti yang di Jalalain itu adalah syaddah yang dipakai Imam Kawashi. Tapi itu pun beda dengan pemahaman Imam Kawashi itu sendiri. Paham? Iki sing ruwet ning kene iki. Banyak kudu pakar tenan. Nek kowe modal jalsah sesasi terus oleh ijazah ngono ki. Aduh. Piye kok iso kok ngono kuwi. Ya Allah. Ya salim salim salim. Mana isa fi sabah? Ketika Kawashi mengatakan, ini qiraat syaddah. Oh, Quri'ah begini. Berarti syaddah. Tapi syaddahnya Kawashi yang dimaksud dua. Kalau ada malai safi sabah. Malai safi sabah yang bukan dari qiraat sabah. Berarti qiraat salah sah mutamimah lil asrah. Kan ada sabah mutawatirah dan salah sah mutamimah lil asrah. Oke. Berarti salah sah mutamimah lil asrah atau 3 qiraat yang menggenapi 7 qiraat sehingga jadi 10 qiraat asrah. Jadi 10. 3-nya ini berarti menurut Kawashi syaddah. Padahal menurut kita enggak. Bahkan menurut Imam Suyuti di Itqan pun enggak. Tapi sekali lagi, seperti yang sudah tak sampaikan kemarin-kemarin, bahwa tafsir Jalalain dikarang di masa mudanya Imam Suyuti. Belum ngarang Itqan dia. Belum sesakti ketika nulis Itqan. Nah, kan ara urrija tata jadat. Pendapat orang-orang itu berubah-ubah. Ara urrija tata jadat. Dia bisa berubah-ubah kapan? Bisa saja dia menganggap ini begini A, nanti di akhir ayatnya dia bilang C. Dia bertobat dari pendapatnya dia yang sudah ada sebelumnya. Nah, ini Imam Suyuti dalam Jalalain qiraat syaddah dan tidak syaddahnya mengikuti Kawashi. Dan itu berbeda dengan standarisasi syaddah dan tidak syaddahnya yang ada di kita sekarang. Yang mana yang kita ini sekarang mengikuti Imam Suyuti di akhir ayatnya di kitab Itqan. Di kitab Itqan. Artinya kitab Itqan itu analisanya Imam Suyuti jauh lebih matang, lebih tajam daripada ketika Jalalain. Karena Jalalain itu dia belum alim banget soal qiraat, maka ikut Kawashi. Memang begitu, bukan menghina, bukan apa, bukan merendahkan. Enggak. Memang Imam Suyuti dan Imam Mahali itu qiraat, ilmu qiraatnya itu sangat terbatas saat itu. Karena kondisi geografis. Karena memang di masa dia ilmu qiraat tidak berkembang fikih, tidak seberkembang mantik, tidak seberkembang yang lain. Paham maksudnya? Nah, memang begitu, memang kondisi ya geopolitik dan geografisnya memang begitu. Sehingga artinya titik yang paling sering ada yang kepleset dalam tafsir Jalalain adalah qiraah sebetulnya. Baru setelah itu Israiliyat. Selebihnya aman, nahwu aman. Itu yang pertama. Malaysa fi sab'ah, artinya 3 qiraat yang mutammimah lil asrah, yang menggenapi ke qiraat asrah itu juga dianggap syaddah. Atau yang kedua, malam yakun mutawatiron, tidak mutawatir, au muwafiqan li khattil mushaf, atau dia tidak sama dengan khat mushaf al-imam, yakni mushaf Rasul Usmani. Khatnya tidak sama. Artinya di Rasul Usmani itu yakdaun, kok dia baca yukhadiun. Misalkan. Atau di Rasul Usmani bisa dua-duanya, nah yakdaun kan bisa dua-duanya, karena masih menerima alif yang berdiri terus dibaca yukhadiun. Karena Rasul Usmani kan Rasul yang paling
welcome dengan kiraat-kiraat yang lain. Makanya kadang tidak sesuai dengan rasam imla'i kita. Berbeda dengan kawaid imla kita. Karena nanti kiraatnya begitu. Yuki musolata, ada wawu setelah lam. Sholat, ada wawu setelah lam. Di kiraat kita kan tidak dibaca. Tapi kenapa Rasul Usmani pakai wawu? Untuk memasukkan yang membaca sholah. Untuk memasukkan, untuk menjadi pintu yang membaca aladina yuki munas sholah. Sholah, sing rodo o, sidik. Yang jelas. Pokoknya ngono. Paham maksudnya? Nah, nanti itu soal rosem itu nanti ada. Kenapa milih ini, kenapa milih ini, kenapa milih. Ada juga yang tidak bisa menerima semuanya, tapi yang dipilih yang terkeluarga sirat alladzina an'amta alaihim. Ihdinas siratal mustaqim. Sirat nganggo sot. Itu yang afsah, yang paling fasih. Tapi orang-orang Arab rata-rata pakainya sirat pakai sin biasa. Kemudian nanti ada yang pakai zain yang ihdinas siratal mustaqim. Kenapa pakai sot? Karena dia afsah. Artinya itu ada isyarat bahwa yang afdal adalah sirat pakai sot. Jadi dengan kesahihan sanad beraneka ragam qiraat ini bukan berarti tidak ada yang kuat. Nah, ini kadang mufasir itu banyak yang nggak berani karena menganggap qiraat itu murni riwayat. Ya memang iya murni riwayat. Artinya nggak berani kritik selama dia sahhasanatuhu berarti dia minal qiraatil maqbulah ya sudah. Nah, tawakaf benar. Berarti kita berhenti di situ. Soalnya dia qiraat yang sahhasanatuha kemudian dia tidak menyelisih lughah, tidak menyelisih lain ya sudah. Berarti diterima. Tapi sebetulnya ada cara mentarjih qiraat sendiri. Ada caranya. Maksudnya ono ilmune nggo narjih qiraat baik sekali lughat sekal. Nanti kita akan praktekkan di beberapa titik nanti. Ada yang yahtaun, ada yang yukhadiun, itu dua-duanya qiraat yang sama-sama kuat. Tapi yang yahtaun menurut Imam Tabari dia lebih kuat. Maknanya lebih pas. Nah, Ibnu Katsir menukilkan itu tapi nggak berani komentar. Jadi pokok yahtaun yukhadiun podo. Sama. Ibnu Katsir nggak komentar, tapi dia bilang kalau Imam Tabari mengomentari itu. Wah maksudnya. Ibnu Katsir nggak berani. Kalau Imam Tabari kan huwa man huwa. Imamul mufassirin yus. Imam fil lughah, imam fil tafsir, imam singan walahu an yurajjih. Walahu an yakhtar. Dia punya hak untuk memilih untuk kemudian merajih qiraat atas qiraat lain. Lahu an yurajjih qiraatan ala qiraatin ukhra. Walahu an yakhtar. Ayya qiraat afdalah. Suka tarjih lughawi, tarjih apa, tapi intinya dalam ilmu riwayat semuanya diterima. Nah, di antara cara mentarjihnya Imam Kawashi ya ini. Cara mentarjih Imam Kawashi kalau dia muwafaqah dengan Rasam Usmani berarti itu benar, berarti itu yang kuat. Kalau yang tidak meskipun sanadnya sahih berarti dia dianggap syaddah. Tapi memang pokoknya yang penting intinya syaddahnya Imam Kawashi itu berbeda sama syaddahnya kita. Jadi yang dia anggap syaddah belum tentu syaddah di kita. Di Itqan belum tentu syaddah. Tapi di Imam Kawashi dinyatakan syaddah. Setelah dicek ternyata syaddah yang dimaksud Imam Kawashi kalau tidak dia yang kharij anis sabaiyat berarti dia artinya dia tidak mutawatir atau dia tidak muafik, tidak cocok dengan khat Rasam Usmani. Dianggap syaddah. Artinya iktibarnya Kawashi soal syaddah itu 50% soal riwayat antara mutawatir dan tidak, 50%-nya adalah soal tulisannya. Karena harus ada muwafaqah antara kitabah dan qiraatnya. Nah, jadi Imam Kawashi menjadikan Rasam Usmani sebagai murajjih, sebagai patokan tarjih qiraat-qiraat yang ada. Sehingga memang dari awal sudah beda gitu loh. Sedangkan qiraatnya Imam Suyuti yang di kitab Itqan, dia cenderung pada soal riwayatnya dan lughahnya. Dan itu yang populer sampai sekarang. Karena memang kiblat ulumul Quran saat ini kan ke Itqan semua. Dan Imam Kawashi sebelum eranya Itqan jauh. Jadi standarnya beda, ya, paham ya? Standar syaddahnya Kawashi dengan syaddahnya kita yang di Itqan itu berbeda. Tapi nanti kita detailkan pas prakteknya. Angel yang contoh. Wa kana lis-Suyuti fil Itqan manhajun akhar. Nah, Imam Suyuti dalam kitab Itqan ada manhaj sendiri.
Wa hadza ba'da tamami ilmihi, ini setelah matangnya ilmunya dia, wa huwa annahu qasamal qira'ata ila arba'atin. Imam Suyuti diitkan membagi qiraat jadi 4. Al-mutawatir, al-masyhur, ahad, syaddah. Mutawatir, mutawatir. Ini mirip dengan istilah hadis. Masyhur ya masyhur, berarti yang tidak sampai mutawatir. Ahad artinya yang sanatnya cuma sedikit. Oke, enggak? Wasyaddah indahu, kita langsung ke syaddahnya saja. Syaddah dalam menurut Imam Suyuti adalah filitkan malam yasih hasanatuhu, apa yang tidak sah, tidak sahih sanatnya. Al-qiraatul asrah ghairu syaddah indahu. Qiraat asrah semuanya tidak ada yang syaddah dalam pengertian Imam Suyuti. Kenapa? Karena semuanya sanatnya sahih. Entah itu mutawatir, entah masyhur, entah ahad, gak masalah. Tapi kalau asrah biasa masyhur semua lah, minimal ya. Yang sabah mutawatir. Secara umum. Paham? Berarti al-qiraatul asrah ghairu syaddatin indahu, indah mana? Indah Suyuti. Wa hadza yukhalifu ma fa'alahu, kurang hu ya. Ini menyelisih apa yang dia lakukan di Jalalain. Ada yukhalif ma fa'alahu fil Jalalain. Li'annahu ta'athara bimanhajil Kawashi, karena dia terpengaruh dengan metodologinya Imam Kawashi. Fatabayyana bihadza anna kulla ma, kurang ma itu. Fatabayyana bihadza anna kulla ma hakamaha as-Suyuti, ya, ini maka menjadi jelas bahwa semua yang dihukumi Imam Suyuti bi anna syaddah, yakni di dalam Jalalain ketika dia bilang wa quri'a, yang berkonsekuensi harusnya itu syaddah yang dimaksud. Nah, artinya tidak semua yang dikatakan quri'a dalam Jalalain itu adalah syaddah. Yakni lam takun kulluha syaddatan id fiha ma kanat sahihal isnad au minal asr. Bisa saja di situ ada yang sahih sanadnya atau setidaknya dia dari qiraat asr. Atau bahkan dari qiraat asrah dianggap wa quri'a. Nah, padahal kudu orang. Oke. Nah, itu manhajnya dalam qiraat. Saya kira jelas lah. Ya, kalau tidak jelas mungkin karena belum familiar saja. Nanti lama-lama familiar sendiri. Fi bayanil gharib. Kemudian manhaj yang juz'i kedua adalah manhaj dalam menjelaskan gharib, lafat-lafat yang berat, lafat-lafat yang rumit, lafat-lafat yang dipandang asing. Lafat-lafat asing dalam Quran. Bagaimana Imam Suyuti menjelaskan lafat-lafat asing itu? Ini ya penting ya, karena itu tafsir itu di situ. Tafsir itu kan bayan ma'ani, bayan ma'anil alfat. Maka kita harus tahu bagaimana Imam Suyuti menjelaskan gharib-gharib Quran. Atau diriwayah. Bisa jadi Imam Suyuti itu datang dengan membawa riwayat. Dia mendatangkan suatu riwayat fa'asyara biha ila bayanil ma'na ar-rajih indahu mustadilan biha. Dia membawa riwayat, kemudian memberikan isyarat bahwa maknanya seperti itu. Jadi kadang Imam Suyuti itu menjelaskan langsung. Menjelaskan langsung itu misalkan begini. Saya kasih contoh misalkan hudal lil muttaqin. So, hudal lil muttaqin. Lil muttaqin Imam Suyuti jelaskan as-sairina ila taqwa. As-sairina ila takwa. Maksudnya mutakin itu orang yang berusaha atau berproses menuju ketakwaan. Karena kalau udah takwa nggak usah kasih huda, nggak usah kasih petunjuk. Ini maksudnya nafsirnya sairin ila takwa. Itu harus dikasih sairin karena nanti biar gak iskal. Ngapain? Kalau sudah mutakin ngapain? Hudan lil mutakin. Loh, mutakin kok ngopo kayak hudan? Sudah mutakin kenapa dikasih petunjuk? Akhirnya Imam Suyuti jelaskan hudan lil mutakin ay as-sairina ila takwa. Al mutakin di situ sairin ila takwa. Orang-orang yang sedang berjalan, soir, soro yasiru, menjadi berproses ila takwa.
menuju kepada ketakwaan. Itu langsung. Itu bayan ma'ani bayan gharib ala tariqat mubasyirah. Jadi langsung sairin ila takwa. Sudah. Nah, kadang Oh, ini benar. dia pakai Sairin riwayat. list. Ya, sairin li takwa ya. Tahkiknya siapa sairin li takwa? Di sir Yang di sakop bawah apa? Ila apa nih? Darul Lubab. Ila takwa. ibu ibunya Mas Aam Ila. Ila. Yes kuwi bener ora ila ya li. Pikir kari. Syekh kau Nah, bawah itu Darlubab Ila. ila. Oh iya. Kita iya kuat sing ila kita iya. Karena itu nanti alat takri wa ilainal masir wa ilaika masir. Atau diriwayat fa'asyara biha ila bayanil ma'na raja idha mustadilan biha. Atau dia pakai riwayat, kemudian itu ada isyarat ke maknanya. Jadi dia nggak menjelaskan langsung. Nggak menjelaskan langsung. Coba, ya itu nanti di Al-Baqarah. Sebelum ayat 30 sampai ayat 30 sampai ke ceritanya Nabi Adam tuh. Itu nanti kan pakai riwayat. Nah kadang di riwayat ini kemudian Imam Suyuti menjelaskan maunya dia tuh apa. Tapi kadang tidak. Dia memberikan isyarat dengan riwayat ini, yakni yang memahami menggunakan riwayat ini maka berkonsekuensi maknanya adalah A. Paham maksudnya? Paham nggak? Paham ya? Jadi dia pakai riwayat, kemudian nanti riwayat itu secara akal dia, secara secara spontan itu akan membawa kita ke sana maknanya. Misal ketika fasa jatuh illa iblis ya. Wa qulna lil malaikati isjudu li adama fasa jatuh illa iblis. Apa wastakbara wa kana minal kafir illa iblis. Dia menceritakan bahwa oh dulu iblis itu di bumi terus dibawa ke atas. Pas itu malaikat nganu malaikat tiba-tiba sampai di atas disuruh sujud. Iblisnya nggak mau. Nah, berarti artinya Imam Suyuti mengiyakan bahwa iblis itu dari malaikat. Entah dari artinya rombongannya malaikat atau bagaimana. Berarti di situ berkonsekuensi bahwa iblis ada di situ, rombongan di situ, lah mananya ke sana arahnya, ke Israiliyat yang ada. Ketemu nggak? Ketemu nggak? Ya ada kan? Kowe iki nek iso karo nyimak tafsire. Nah, dia menjelaskan pakai riwayat, pakai Israiliyat yang kemudian mengerucutkan kita, pemikiran kita ke arah situ. Berarti maknanya begitu. Semoga paham. Artinya dia tidak frontal gitu ya. Tidak frontal, dia hanya menyebutkan riwayat dan riwayat ini menggiring opini kita. Lah, gitulah. Gitu singkatnya. Dia tidak frontal, dia hanya menukil suatu riwayat, riwayatnya ini menggiring opini kita kepada satu makna tertentu. Artinya di situ kemungkinan besar maknanya bias. Jadi di situ kayak gantung gitu loh. Terus ada iblis itu malaikat tuduh. Nah, kan ngono. Jadi ilah di situ apa? Istisnae munqati mutasil. Nah, nanti ke sana arahnya. Ketemu enggak yang fasa jatuh ilah iblis itu? Itu ada nukilan riwayat kan? Ya bener pada. Iya kita delok.
Ya. Ini fasajadu ilal iblis huwa abul jin karena bainal malaika. Nah, karena baina malaika. Ya. Nah, karena minal malaika. Nah, itu riwayatnya tadi istidlalnya pakai riwayat yang jin itu, iblis itu dibawa dari bumi oleh rombongan malaikat, pas sampai dibawa ke surga. Nah, kamu tuh urutkan dari ceritanya ayat 30 sampai ayat itu. Itu nanti ada. Nek gak salah ono. Ya, yang mana nanti ada kaum sebelumnya di bumi dari golongan jin, ya kan? Terus habis itu mereka buat kerusakan, terus malaikat bala tentaranya Allah dikirim untuk menghancurkan, menumpas habis mereka. Terus habis itu iblisnya, sisa satu namanya iblis itu tadi, dibawa ke surga oleh rombongan malaikat. Nah ini rombongan malaikat ini sampai ke surga pas Adam jadi disuruh sujud. Pas disuruh sujud, dia nggak mau. Nah, itu yang dimaksud karena bainal malaika. Dia di rombongannya malaikat saat itu. Saya di situ multi tafsir. Maksudnya bainal malaika berarti jin itu dari malaikat. Atau hanya sekedar bareng saat itu. Nah, kira-kira begitu. Sehingga nanti kita harus mengkaji itu ilah di situ. Istisnanya munqati' apa mutasil. Kalau dia mutasil berarti iblis dari malaikat. Itu yang masyhur kan. Jadi Azazil lah opo kayak gitu. Cerita-cerita terkenal seperti itu. Itu nanti kita kritisi juga di situ. Mana yang kuat. Paham? Pokoknya insya Allah kita agak serius ini. Nah, dia dalam menjelaskan suatu makna, dia dalam menjelaskan suatu makna, itu kadang membawa riwayat yang menggiring opini kita. Dan tidak menutup kemungkinan hal tersebut berkonsekuensi ada bias, ada abstrak dalam maknanya. Karena bainal malaikah mau makna karena bainal malaikah. Nah, kira-kira begitu ya. Baina ini apa maksudnya? Karena banyak riwayat-riwayat yang macam-macam di situ. Nanti kita cari yang kuat yang seperti apa, dalilnya apa. Berarti Imam Suyuti dalam hal ini dia mengikuti rojih atau marjuh. Oke. Nah, jadi kita harus ada nakat di riwayat, ada kritik pada riwayat juga nanti. Dan mau tidak mau harus ke situ, meskipun itu berat. Tapi Israiliyat santai ya. Nggak kayak hadis. Nah, hadis itu susah. Harus ngecek rijalnya, harus. Nah, Israiliyat itu enggak. Dia lebih cepat. Kemudian yang kedua, salaka maslaka takribil ma'ani. Dia menempuh jalur takrib ma'ani saja. Makna takribul ma'ani menggunakan makna terdekat. Tapi itu bukan maknanya. Bukan makna aslinya. Dia menggunakan apa istilahnya ya? Itu biasanya terjadi pada kalimat yang tidak punya muratif. Tak ulang, itu terjadi biasanya pada lafaz-lafaz yang tidak punya muratif. Sehingga dia menggunakan takribul ma'ani, mendekatkan makna. Menggunakan misalkan contoh takribul ma'ani misalkan dalika alif lam mim dalika ai hada. Nah, Imam Suyuti mana dalika ai hada. Takribul ma'ani. Taban hada dan dalika itu makna huwa mutaghayyiran. Dua makna itu berbeda. Dalika ya dalika. Lamul bukti kafun khitab pokoknya itu isyarah lil ba'id. Hada hautan bih. Danya isyarah otomatis dia isyarah lil qarib. Tapi mau situ menafsirkan dalika ai hada itu takribul ma'an. Nah, takribul ma'an. Karena itu kembali kepada apakah bahasa Arab itu ada muratif atau tidak.
Itu kembali kepada ada khilaf, apakah bahasa Arab itu ada muratif atau tidak. Artinya ada sinonim atau tidak. Wadah ada sinonim atau tidak. Nah, itu problemnya di situ. Misalkan ketika nafsirkan ini ja'ilun fil ardi khalifah. Apa ja'ilun itu? Ditafsirkannya apa? Apa sih? Kira-kira begitu ya. Jadi kadang membawa makna yang mendekati. Oke, takribul ma'ani itu hanya membawa makna yang lebih dekat, lebih bisa dipahami, tapi itu bukan maknanya itu 100%. Nah, itu bukan makna dari ayat, dari lafadz Quran itu 100% itu bukan. Melainkan hanya takrib. Takrib itu hanya menyederhanakan atau menyebutkan yang mendekati. Paham? Kalau di sini itu kalau rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah yakhlifuni fi tanfidhi ahkami fiha wa huwa Adam. Nah, ya. Ini yang khalifahnya. Nah, itu hanya masalahnya takribul ma'ani. Bin arti khalifah. Apa khalifah? Yakhlufuni fitan fidhi ahkami ila akhirih. Dia yang nantinya akan diamalai untuk menjalankan hukum-hukumku di sana begini. Nah, itu takribul ma'ani. Makna khalifah bukan itu. Itu hanya salah satu lawazimnya saja. Nah, di antara bentuk takribul ma'ani itu menyebutkan lawazim. Seperti ketika Bismillahirrahmanirrahim. Apa nafsirkannya Rahmanirrahim? Rahmat, yang tentang rahmat itu apa? Iradatul khairi li ahlihi atau apa? Biro. Ya benar. Nah, itu juga rahmat. Rahmat itu ya kasih sayang ya sudah. Tapi maksudnya nafsirkannya ya iradatul khair li ahlihi atau apa itu. Nah, itu lawazim, salah satu lawazim atau konsekuensi adanya sifat rahmah adalah seperti itu. Nah, itu takribul ma'ani juga. Dan itu bukan maknanya. Itu hanya lawazim. Lazim min lawazimi sifat saja. Dan itu juga masuk kepada takwil. Karena Imam Masyid Asy'ari dan Asy'ari agak segan mengatakan Allah itu penyayang karena itu nanti kayak makhluk katanya. Nah, akhirnya terus iradatul khair. Akhirnya sifat rahmat dikembalikan ke sifat iradah. Nah, itu juga masalah takribul ma'ani, menyederhanakan atau mendekatkan makna-makna dengan kata lain, dengan muratif atau dengan lawazim atau dengan muktadayat atau dengan konsekuensi-konsekuensi logika yang lain yang menjelaskan maknanya ini. Tapi itu bukan makna 100%-nya dia. Itu nanti kita bahas. Jadi hanya menyebutkan wajah min wujuh ma'ani saja satu. Itu maksud dari takribul ma'ani. Nanti lebih terangnya kalau sudah masuk ke kitabnya. Nah, saya kira itu cukup. Kemudian silakan tuh dibaca-baca yang A'imah Asyroh itu. Apa bedanya? Itu hanya sekedar untuk ya modal saja nanti kalau kita bicara qiraat biar tidak asing-asing amat. Nah, silakan kalau ada mau ditanyakan, Banin maupun Banat, kalau ada, kalau masih bertahan sampai detik ini. Silakan kalau mau ditanyakan yang belum jelas. Ana ya ana. Tafadhol. Sing dimaksud riwayatan niku napa
terbatas riwayat Israiliyat apa ada riwayat-riwayat yang lain? Ada riwayat lain, Termasuk riwayat ini. lain. Nggih. Ya hadis ada nanti. Oh. Dan dalil gua hadis. Terus. Tapi rata-rata memang Israiliyat, rata-rata Israel. Saya pun tak tahu. Apa acuan dan coding bisa itu. Acuan penggunaan Iya, iya. Israiliyat niku Ya sesuk nak ketemu gua tak. nggih. Aslinya kudunya mlebu ning kene tapi harusnya masuk di madkhal ini tapi saya lupa. Israiliyat itu ya bisa diterima bisa tidak. Kalau dia menyelisihi Quran secara zahir ya dia ditolak. Kalau dia didukung oleh Quran atau hadis atau yang lain yang kita terima, berarti itu diterima. Atau dia tengah-tengah, ya tidak didukung, tidak bertentangan dengan Quran. Aja dia Israiliyat yang maskut anha. Israiliyat yang maskutun anha, Israiliyat yang didiamkan oleh syariat, maka itu la tusaddiquhu wa la tukadzibuhu. Seperti yang Nabi langsung sampaikan bahwa hadisu an bani Israel wala haraj. Nah, itu tadi. Tapi ya itu tadi la tusaddiquhu wa la tukadzibuhu. Besok dibahas nanti di Al-Baqarah tuh nanti kita udah ketemu Israiliyat. Yang tentang khalqu Adam, yang penciptaan Adam itu nanti udah Israiliyat tok. Itu nanti situ nanti kita akan sampaikan dawabit Israiliyat bagaimana yang lebih detail. Tahil. Tasih sing wae sing taikahe syaz. Berarti Ya. tasih. Berarti Imam Suyuti itu yang di jalan lain itu menganggap syaz itu 7 qiraat dan yang 3 itu tidak termasuk. Yang 3 Oh dianggap. ya, tidak Yang 3 dianggap. dianggap syadz. Itu dianggap saja. Kemudian yang Dianggap rajih 10 itu termasuk yang kuat. Yang termasuk diitkon apa? itu. Harusnya nggak termasuk saja yang 10 itu. Ketika diitkon. Gitu. Ya, sudah yang lain nggak? Ahmad, Ahmad, Ahmad. Ini Ahmad. Islutomi. Mimba dismuhu Ahmad. Ahmad. Ahmad Dahlan. Akhlaknya memang kurang. Oh, Muneh. Ya, oke, rada nyantai. Ya, Radik. Bateraiku 15% tapi rada. Apa yang wingi-wingi nggak paham? Yang kemarin-kemarin. Tafsir juga ya. Ibnu Katsir Al-Makki itu Sahih Tafsir juga sama. Napa Itu benten? beda, no. Beda. Oh. Ibnu Nek sing Katsir Sahih Sahihut Tafsir Tafsir. Murid Ibnu Taimiyah. Dia abad ke-7, ke-8. Nah, ini kan Ibnu Katsir Maki kan tahun 100-an. Abdullah bin Katsir. Ya, meninggal 120. Kalau Ibnu Katsir Sahih Tafsir kan meninggal 700-an lebih. Apa malah 800? Nah, murid Ibnu Taimiyah. Yeah.
Boleh. Yang lain? Terus rampung madhol ya. Besok insya Allah masuk langsung. Kalau saya sudah sehat, saya sedang sakit perut. Itu sih belum paham lah. Oh iya, takon nganu Maksuro. kemarin. Takobel maksuro. Kita fadil. Se napa? Eh, kisah Ibnu Abbas niku dan sahabat anu Asia Badar. Hah? Ibnu Abbas kali Asia Badar yang dipanggil Umar. Nggih. Hah? Penafsiran sahabat yang lain kan menafsirkan yang iza apa? Iza ja'a nasrullah. Hah? Iza nusirna wa futiha alaina fanastaghfir. Ya. Kemudian Ibnu Abbas yang itu sudah dekat dengan ajalnya Nabi. Ya. Apakah Menjadi tanda. menjadi tanda ajal Nabi? Apakah penafsiran yang para sahabat itu punya alaqah dengan ajalnya Nabi atau nusirna wa futihna umuman gitu? Atau ada alaqah dengan ajalnya Nabi? Itu yang dimaksud nusirna, taruh putih alaina. Hmm. Itu Fatu Mekah. Oh, oke. Dan memang ayat itu tentang Fatu Mekah. Oke. Waro aitan nasa yadkhuluna fi dinillah afwaj. Fatu Mekah. Itu yang dimaksud sahabat-sahabat yang Asyah Badar. Dimaksud Ibnu Abbas, dia mendapat isyarat lain bahwa itu menunjukkan berarti Nabi sudah mau meninggal ini. Karena sudah ada surat Berarti tentang enggak. kemenangan. Oke. Sesuatu Mekah di mana Nabi kampung. Itu firasat Ibnu Abbas saja. Hmm. Berarti tidak ada alaqah dengan daripada Futina dengan ajal Nabi itu kan. Ya, ada. Beda penafsiran. Ya alat Oke. pas zamannya aja. Kan memang Oh, setelah Fatu Mekah, Nabi meninggal. setelah Sip. Nabi meninggal. Aman. Yang lain? Raya. Mau nanya aja tak dengerin. Pak Sambi Wis mangan kan, gak ketok keramat. podo metu tidak sopan. Ada metu tak gerode lebu kan. Kalau orang yang lebu ya lebu bapak sukses. Oh, nggih. Wah, Ifla cepet banget. buka Ifla. Kayaknya udah buka ya. Oke. Sak jam. Yang mana pasarnya pirang jam? Oh, dua karo kene. Wih, Telulas. Ahmad. Telulas. Wah, Telulas. Telulas.
mengenai panganan ki ayamnya geresak ini gitu. Kerupuk ini ya ikhlas itu memang penting tapi tidak seikhlasnya juga. Seikhlasnya. Itu yang Madura tadi baru sih sih. Saya keluar. Itu rekamannya dimatikan dulu. Ya, ya, memenuhi durasi. Nah, dah. Yang Al-Maduri tadi